Ya, saya dari semester 1 sudah mengikuti kegiatan pramuka di kampus. Dan sampai saat ini pun kegiatan pramuka atau UKK pramuka saja yang saya ikuti sampai sekarang Kak Ili. Oke, mantap sekali. Alasannya itu apa Kak Izky? Coba saya pengen, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih alasan Kak Izky hanya mengikuti UKK Pramuka nih. Oke, saya rasa ya untuk UKK pramuka sendiri tentunya sudah ada semuanya di dalamnya Kak Ilin. Awalnya saya sempat berpikiran untuk mengikuti beberapa wadah organisasi dari organisasi-organisasi lain dengan maksud dan tujuan ingin menambah pengalaman, menambah soft skill, menambah kemampuan yang ada dalam diri saya sendiri. Namun setelah saya kenal dan tahu dari Pramuka Win Seizu, terutama Racana SKCND ini, saya merasa di dalamnya sudah ada semuanya. Baik dalam pengembangan bakat minat yang di situ punya wadah yang namanya unit, selanjutnya hal-hal lain yang saya temukan baru di dalam Pramuka, di dalam Racana SKCND. Hal itu yang menjadikan saya sampai saat ini hanya mengambil satu organisasi dalam pengalaman perkuliahan saya Kak Ili. Oke Kak Izky, sangat-sangat menarik sekali ya teman-teman perjalanan Kak Izky dari awal SD udah memulai menjadi seorang anggota pramuka dan sekarang menjadi anggota Racana di UIN Saizu Purwokerto. Nah kira-kira gimana sih Kak Izky perasaannya sekarang nih setelah Kak Izky mengikuti tahap demi tahap dari awal Kak Izky mengikuti Patra, juga ada pecapan, nah sekarang Kak Izky sebagai ketua Dewan Racana, kira-kira gimana perasaan Kak Izky seperti itu Kak? Oke. Tentunya yang saya rasakan rasa bangga terhadap diri saya sendiri, dan tentunya rasa bangga juga memiliki teman-teman seperti Kailin juga nih teman-teman. Kailin merupakan teman saya yang satu perjuangan dalam proses pengkaderan, berawal dari penerimaan tamu Racana sampai pecapa dan sampai menjadi Dewan Racana. Saya bareng terus dengan Kailin. Nah itu rasa bangga kepada teman-teman saya yang mana kita semua memang ditanamkan solidaritas yang mana sampai saat ini pun kita masih bareng terus. Dan selanjutnya hal yang saya rasakan adalah suka, bahagia dan juga bersukaria. Mantap sekali ya teman-teman, ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya buat gabung bersama kami di Racana UIN Saizu. Betul Kak Izky? Betul sekali Kak Eli. Nah kalau ngomongin cita-cita nih Kak Izky, kira-kira ada gak sih hubungan cita-cita Kak Izky dengan pramuka gitu? Oke, tentunya banyak cita-cita yang menjadi harapan saya ke depannya, terutama dalam pribadi saya sendiri. Dan hal-hal yang memangnya berkaitan dengan pramuka tentunya juga banyak yang berkaitan. Salah satunya ya tadi saya ingin menjadi seseorang yang punya profesionalitas yang tinggi dalam hal apapun, yang mana dalam pramuka pun diajarkan hal demikian. Dan tentunya harapan-harapan lain dalam diri saya sendiri, dalam cita-cita saya untuk benar-benar terus mengupgrade, terus memperbarui diri supaya lebih baik ke depannya. Oke, seperti itu ya teman-teman cita-cita dari seorang ketua Dewan Racana UIN Saizu Purwokerto. Yang terakhir nih Kak Izky, kira-kira apa sih harapan Kak Izky untuk Racana kita ke depannya nih Kak Izky? Oke, untuk harapan dari saya sendiri terhadap Racana Sunan Kalijaga Jodnyadin tentunya memiliki harapan yang besar nih Kak Elin. Salah satunya yaitu pengen menjadikan Racana menjadi Racana yang terus bersinergitas, terus bersinergi, terus inklusif dan juga terus progresif untuk kedepannya, yang mana tentunya bisa menjadikan Racana Sunan Kalijaga lebih dikenal dalam semua lini, baik dari masyarakat dan lain sebagainya, dan tentunya bisa memberikan hal-hal yang baru dan terbaik untuk Racana, dan semoga Racana bisa menjadi Racana yang lebih unggul dan berkelanjutan serta menjadi Racana terbaik selanjutnya.
Oke, semoga bisa terwujud ya Kak Izky, harapan Kak Izky untuk rencana kita ke depannya. Untuk terakhir nih Kak Izky, kira-kira ada nggak sih kata-kata nih buat teman-teman kita yang lagi di rumah ataupun lagi di kampus yang sedang beraktivitas, kayak closing statement nih dari Kak Izky untuk teman-teman semuanya? Oke Kak Ailin, tentunya ada closing statement dari saya. Yang mana closing statement ini saya jadikan juga dalam moto hidup saya Kak Ailin. Yaitu kata terbentuk dari benturan atau terbentuk. Nah, ini yang saya jadikan moto dalam hidup saya karena dalam hal ini saya mengambil pelajaran dari proses pembentukan keris ataupun pedang yang mana proses pembuatannya adalah dibentur. Nah, dari benturan itulah kita tahu bahwa setiap benturan tidaklah hanya menghasilkan kerusakan, tapi bisa menjadikan seseorang atau sesuatu menjadi sebuah kesempurnaan. Tentunya itu yang dijadikan moto dalam hidup saya karena kita tidak hanya berproses dalam proses yang nyaman atau proses yang lancar atau lurus, tapi tentunya bakal ada benturan-benturan dalam semua proses dalam lininya. Oke, sangat bagus sekali ya teman-teman closing statement dari Kak Fathu Rizky dan maknanya juga sangat luar biasa sekali. Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan untuk podcast hari ini. Mungkin teman-teman yang mau lebih tahu, lebih kenal sama Kak Izky bisa langsung main ke Sanggar atau bisa juga follow IG-nya Kak Fathu Rizky. IG-nya apa Kak? IG-nya fathu.rizky_. Oke, jangan lupa juga teman-teman buat follow IG saya Eliana ATW. Dan yang satu lagi jangan lupa follow IG Pramuka UIN Saizu. Dan jangan lupa teman-teman untuk ikuti terus podcast Pramuka UIN Saizu. Saya Eliana Bitriwidianisi pamit undur diri. Unggul dalam moral, cakap dalam berkarya, terdepan dalam pengabdian, SKCND Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.